Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan sehingga pada kesempatan kita kali ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam panutan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya. Kita berdoa semoga kita semua dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah sebagaimana kita sepakati kemarin ya, kita sekarang adakan satu diskusi ringan untuk berbincang-bincang mengenai tentang satu permasalahan, yaitu yang bertajuk mengenai tentang penyebab kelalaian jamaah saat sholat Jumat dan juga penyelesaiannya. Jadi nanti kita semua akan berpendapat mengenai tema yang bersangkutan. Jadi kenapa alasannya Ustaz pilih tema ini? Karena berawal dari kekhawatiran pribadi ketika melihat, khususnya ketika kemarin sholat Jumat, kemarin lusa, Jumat dua Jumat belakang, sering kita dengar ada banyak bising di belakang itu kan, ketika sedang khutbah ada yang banyak bising. Di Ustaz inisiatif untuk duduk di belakang, ingin menengok bagaimana yang terjadi di belakang itu macam mana sih gitu. Ustaz ke belakang, Ustaz dengar langsung, ternyata betul di belakang itu yang mayoritinya itu kaum muda, kaum seumuran kita. Meskipun ada beberapa kaum tua, itu banyak di antara mereka yang tidak mendengarkan khutbah Jumat dengan sengaja. Catat ini, dengan sengaja. Ada yang bermain game di online, jadi bikin halakoh, bikin bundaran-bundaran. Kemudian ada juga yang berbincang-bincang, ada yang bermain rubik, ada yang bermain media sosial, bahkan ada yang di luar merokok, tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Nah ini pun Ustaz kira bukan hanya di masjid kita saja, bukan hanya di masjid sini saja. Ustaz kira hampir semua masjid memiliki penyakit yang sama ketika khutbah Jumat. Bahkan di Indonesia pun sama. Ustaz banyak dapati di kalangan jamaah yang mayoritinya itu kaum muda, mereka banyak lalai dalam mendengarkan khutbah Jumat. Yang dikhawatirkan itu apa? Banyak kaum tua juga di sana. Maknanya kaum tua ini, mereka ini sudah menjadi kebiasaan dari kecil. Dari sejak kecil dia sampai sudah tua tidak ada yang memperingati. Ya, maka kita buat diskusi ini, itu alasannya. Semoga supaya nanti maksud tujuannya itu supaya kita bisa mengetahui akar permasalahannya, inti permasalahannya itu macam mana. Karena suatu saat nanti mau atau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita akan menjadi dai. Akan menjadi apa? Dai. Apa itu dai? Orang yang mengajak kepada kebaikan, itu namanya dai. Orang yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Kita harus menjadi dai. Nah, dalam menjadi dai itu kita dipermasalahkan dengan permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya seperti khutbah Jumat ini. Kalau kita menyelesaikan permasalahan tidak sesuai dengan inti permasalahan, maka permasalahan tidak akan selesai. Contohnya macam mana? Contoh ruangan ini. Ruangan ini basah. Kalau kita menyelesaikan tidak sesuai dengan inti permasalahan, basah itu nggak akan selesai. Basahnya ini karena lotengnya bocor, maka basah. Hujan, maka ini pun basah. Kita menyelesaikannya ambil mop, kemudian mengeringkan, kering betul. Cuman nanti bila mana saat hujan akan basah kembali, karena menyelesaikannya tidak sesuai dengan inti permasalahan. Bagaimana menyelesaikan dengan sesuai inti permasalahan? Perbaiki lotengnya, perbaiki atapnya, selesai masalah. Kalau kita tidak tahu inti permasalahannya, maka sampai kapanpun kita berikan perbaikan nggak akan selesai. Contohnya kemarin ketika Ustaz di belakang itu, di tengah-tengah para pemuda-pemuda yang sedang berlalai ketika khutbah Jumat, ada satu jamaah datang ke belakang, mungkin terusik karena banyak yang bising di belakang. Jamaah itu datang ke belakang kemudian marah-marah, jangan berisik, ini sedang khutbah, dan lain-lain. Yang terjadi apa? Pemuda-pemuda tersebut diam, takut. Setelah jamaah tadi balik lagi ke depan, dia kembali lagi bermain game, Ustaz tengok sendiri. Nah, makanya dengan penyelesaian seperti kita memarahi itu bukan penyelesaian yang utama. Sampai kapanpun kita marah, mereka pun akan terus melakukan yang salah.
karena itu bukan inti permasalahannya. Nah, di sini kita mencoba menguak dengan ada perbincangan seperti ini supaya pikiran kita terbuka dengan adanya beberapa pandangan dari kawan-kawan kita seperti itu. Ya, jadi nanti programnya, nah, Ustadz bagi masa dulu kepada pelajar-pelajar mungkin maksimal 5 menit, minimal mungkin semampu antum. Nanti Ustadz minta kepada antum sebagaimana tema yang bersangkutan, antum berikan pendapat antum. Bagaimana pendapat antum mengenai tentang permasalahan ini, banyak yang lalai ketika khutbah Jumat, penyebabnya seperti apa dan penyelesaiannya versi antum seperti apa. Ya, kemudian nanti setelah semua Ustadz pun ada pendapat dari Ustadz macam mana, nanti kita yang memilih. Di sini kita tidak menyepakati pendapat mana yang paling baik, tidak seperti itu. Di sini kita hanya ingin membuka wawasan kita, mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian perlu digarisbawahi, kita di sini membahas ini bukan kita merasa lebih baik daripada mereka. Ya, kita hilangkan rasa lebih baik, lebih mulia daripada orang-orang yang bersangkutan, bukan. Kita ini hanya ingin membahas mengenai tentang inti permasalahannya supaya kita mengetahui dan nanti kita mudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Insya Allah bisa dipahami semuanya, fahim? Insya Allah. Sekarang Ustadz bagi waktu kepada yang pertama dari kanan dulu ya, dari Riyad kemudian sampai ke sini. Nah, untuk Riyad Ustadz bagi waktu, al-waktu ilaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana masih diberi nikmat yang sangat besar, itu nikmat kehidupan dan nikmat pernafasan. Hari ini saya akan menerangkan tentang 3 sebab kenapa mereka lalai, 3 sebab kenapa orang terlalai ketika waktu khutbah. Pertama, sebab mereka tidak tahu akibat jika lalai ketika khutbah. Yang kedua, mungkin mereka terlalu terhadap hiburan yang menyebabkan hati mereka susah untuk mendengar teguran. Yang ketiga, kurangnya sifat ta'zim. Penyelesaian yang pertama. Nah, di sini peranan kita bagi orang yang mengetahui, kenalah mengajari mereka ataupun mereka sendiri yang mendatangkan hati untuk datang ke majlis ilmu dan menanyakan kepada orang yang lebih berilmu ataupun mengetahui. Yang kedua, nah, ini juga salah satu punca yang menyebabkan hati menjadi keras dan susah untuk mendengar nasihat yang diberikan. Nah, saya cadangkan agar hiburan dikurangkan seperti ketawa terbak-bak dan lain-lain lagi jenis hiburan. Saya ingin kemasan sedikit, hiburan itu boleh, cuma tidak boleh berlebihan. Dan yang ketiga, ini menjadi asas kita, mestilah mengagungkan para alim ulama, guru-guru agama dan orang-orang yang berilmu meskipun yang mengajar kamu lebih kecil daripada kamu. Tetapi sekurang-kurangnya kita mengetahui satu ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu. Renungkanlah pesanan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sesiapa yang mengajarkanku satu huruf, maka dia bebas membuat apa-apa pun kepadaku. Lebih jelas lagi, maksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadikannya hamba. Sekadar itu yang saya boleh sampai kongsikan. Oke, insyaallah terima kasih kepada Riyad yang sudah menunjukkan pendapatnya. Dan disambung kepada pelajar yang kedua. Saya Ashraf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menurut saya penyebab kenapa banyak orang lalai semasa khutbah Jumat. Pertama,
kekurangan ilmu. Kedua, mereka tidak pernah diajar oleh ibu dan bapa ataupun mereka tidak mempedulikan guru yang mengajar di hadapan. Tiga, mereka tidak mengetahui adab di dalam masjid ataupun ketika khutbah. Penyelesaian, mereka harus menghadir ke majlis kuliah ataupun pembelajaran mereka harus ditambah maupun di sekolah ataupun di rumah. Alhamdulillah, nampaknya ini saja yang boleh saya sampaikan. Insyaallah. Terima kasih kepada pelajar siapa Ashraf ya, disambungkan kepada Isma Terwali. Ashraf disambungkan kepada Ashraf. Ada Ishraf dengan Ashraf. Ya. Dalam pendapat saya, kenapa banyak orang lalai dalam khutbah Jumaat? Kerana kurang diawasi oleh ibu bapa. Penyelesaiannya supaya ibu bapa lebih mengawasi anak-anak dalam menggunakan telefon dan dalam ibadah. Insyaallah. Terima kasih kepada Ishraf. Saib. Langsung sambung kepada Arif. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys, hari ini saya akan menerangkan permasalahan kenapa muda ataupun tua lalai dalam khutbah guys. Pertama, karena mereka kekurangan ilmu dan kurang diajar adab oleh ibu bapa ataupun guru. Penyelesaian, mereka harus ke masjid untuk mendengar kuliah atau minta dinasihat oleh ustaz. Itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys, saya akan memberitahu tentang pendapat saya soalan yaitu kenapa jemaah masjid lalai di khutbah. Penyebabnya mungkin mereka kurang dididik oleh orang tua dan mungkin mereka kekurangan dalam ilmu pengetahuan. Penyelesaiannya, bagi pendapat saya, mereka perlu dididik lebih lagi dari orang tua mereka dan belajar dengan orang yang lebih faham tentang ilmu agama. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Sambungkan kepada Kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan bercakap tentang kenapa orang lalai dalam khutbah.
dalam pendapat saya mungkin mereka kurang diajar adab dalam masjid oleh ibu bapa ataupun guru mereka. Dan cara penyelesaiannya ialah mereka hendaklah belajar ilmu yang berkaitan dengan adab. Itu yang saya mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pendapat saya tentang orang lalai solat Jumat. Karena mereka lalai dalam solat Jumat karena tidak dididik semasa kecilnya secara betul dan kurang ilmu. Penyelesaian pasti ada orang yang mendampingi dan menasihatinya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan penyebab mengapa orang-orang tidak kira muda, tua, sudah kawin ataupun bujang masih lalai dalam mendengarkan khutbah di hari Jumat. Dalam pendapat saya ada 3 pendapat. Yang pertama karena kekurangan ilmu, dan yang kedua karena berkawan dengan orang-orang yang jahat dan tidak berakhlak, dan yang ketiga ialah kurang didikan daripada orang tua. Ya, penyelesaian yang pertama bagi saya ialah bagi orang-orang yang tidak berilmu ini, haruslah bagi mereka ataupun digalakkan untuk mereka untuk menghadiri majelis-majelis, sama ada di masjid, di surau, ataupun sekarang dengan zaman modern ini semua orang pasti mempunyai telepon bimbit masing-masing, dan sekarang ini mempunyai kemudahan seperti memetik jari sahaja, dan tidak salah untuk bagi mereka meluangkan beberapa masa luang mereka untuk mencari ceramah ataupun menuntut ilmu di dalamnya, bukan sekadar untuk bermain game, bermain sosial media, dan juga membuang masa di dalamnya. Dan untuk yang kedua, haruslah sebagai insan yang baik, kita harus berkawan dengan orang yang berakhlak baik, budi pekertinya, dan bukan berkawan dengan orang yang tidak berakhlak dan jahat orangnya. Karena setiap orang yang kita kawan pasti akan dipengaruh dengan nyampe perangai. Contoh, kalau kita berkawan dengan orang-orang yang beriman, pasti di kawan-kawan kita ini akan memberi nasihat ataupun nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita, seperti ilmu ataupun nasihat-nasihat yang lain. Dan apabila kita berkawan dengan orang-orang yang jahat ini, dikhawatirkan apabila mereka membuat satu kesalahan, kita pun akan terikut, seperti mencuri dan juga membuang masa yang sangat sia-sia ini. Dan yang ketiga yaitu sebagai peranan orang tua, harus mereka untuk mengajar anak-anak mereka dari kecil, karena anak-anak mereka ini umpama kertas yang bersih. Apabila semakin besar, mereka akan diwarnai ataupun apa-apa untuk yang bersih. Apabila mereka akan besar, kertas itu seperti akan diwarnai oleh beberapa warna, yang bermaksud mungkin satu hari nanti anak mereka ini, jika mereka dididik dengan kurang baik, mungkin mereka akan juga menjadi orang yang jahat dan kurang berakhlak. Di zaman sekarang ini banyak saya perhatikan dari ibu bapak zaman sekarang, mereka lebih mengutamakan ilmu dunia daripada ilmu akhirat.
bukan salah untuk mengajarkan anak-anak mereka dengan ilmu dunia, tetapi haruslah ilmu dunia itu disamai dengan ilmu akhirat, karena ilmu dunia ini tidak ada manfaatnya apabila kita sudah disampai akhirat kelak nanti. Setakat ini saja pendapat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan daripada saya, dan terima kasih telah mendengar pendapat saya ini. Insyaallah niat dan amal menyampaikan. Insyaallah. Di sini bisa. Oke, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang telah menyampaikan pendapat pandangannya. Yang Ustaz dapat simpulkan yang tadi disampaikan itu semuanya hampir bertuju kepada ilmu, kekurangan kefahaman daripada pelaku yang bersangkutan. Di sini Ustaz ada 4 pendapat yang Ustaz kutip yang kemarin dikumpulkan. Yang pertama, menurut Ustaz, yaitu kekurangan ilmu ataupun pemahaman dan juga kesadaran. Terkadang ada orang yang mengetahui mengenai tentang hukum hakam ini, cuman dia tidak ada kesadaran dalam dirinya sehingga dia tidak mau mengamalkannya. Jadi yang pendapat pertama, karena pertama tidak memiliki ilmu, yang kedua tidak juga memiliki kesadaran mengenai tentang pentingnya mendengarkan ataupun hadir di dalam khutbah Jumat tersebut. Hadirkan hati kita dan pendengaran kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tentang distraksi modern. Distraksi itu pengalihan kegiatan, seperti misalkan ketika kita sakit, supaya tidak merasakan kesakitan maka kita dialihkan dengan olahraga, dengan menonton film. Itu namanya distraksi, pengalihan kegiatan menjadi kepada sesuatu yang lebih menyenangkan. Begitupun ketika kita sedang khutbah Jumat, ada fenomena ini, distraksi modern. Kegiatan khutbah Jumat kita ini dialihkan dengan sesuatu yang lebih menyenangkan, dengan adanya game online, dengan adanya media sosial, dengan tidur umpamanya, ataupun dengan berbincang dengan kawan-kawan. Itu yang lebih menyenangkan bagi mereka. Adanya distraksi modern dengan ada gadget ataupun media sosial, handphone ini menjadikan para pelaku tersebut lebih senang bermain dengan handphone dibanding dengan khutbah. Kemudian yang ketiga, kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat umum, kemudian menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan maka mereka melakukannya dengan spontan, dengan otomatis. Karena ketika sesuatu kebiasaan dilakukan, muncul dalam ilmiahnya ada sistem saraf sensorik namanya sistem dopamin, saraf dopamin. Yang keluarnya itu apabila ketika kita melakukan sesuatu kebiasaan, kita mendapatkan kesenangan, maka sistem saraf dopamin ini akan aktif sehingga kita ingin melakukannya lagi dan lagi. Ketika sudah kebiasaan, maka datang ke masjid Jumat itu dia itu memiliki tujuan. Tujuannya itu bukan untuk mendengarkan khutbah, akan tetapi untuk bermain game online dengan kawan-kawan di dalam masjid karena sudah kebiasaan. Ya, ingat rumusnya yang kemarin saya sampaikan, sesuatu perbuatan jelek yang didiamkan maka akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan dinormalisasi. Tidak ada yang menegur, maka akan menjadi normalisasi. Jadi mereka tuh menganggap perbuatan itu tidak salah karena sudah menjadi kebiasaan dan tiada teguran. Kemudian terakhir, merupakan penyebab yang menjadi inti semua itu merupakan lingkungan yang tidak mendukung. Coba saja pelaku tersebut mereka datang ke satu masjid yang masjid itu tertib, mereka semua mendengarkan khutbah, mereka tidak akan berani melakukan itu. Karena lingkungannya sudah seperti itu, mereka menjadi lebih mudah karena lingkungan tidak mendukung. Al-insanu ibnul bi'ah, manusia itu anaknya lingkungan. Kita diam di lingkungan yang jelek, kita akan menjadi jelek. Kita diam di lingkungan yang bagus, akan menjadi bagus. Jadi yang keempat ini merupakan penyebab dari semua permasalahan, yaitu lingkungan yang tidak mendukung. Nah, penyelesaian yang Ustaz kutip, yang Ustaz simpulkan, ada 4 juga. Yang pertama mengenai tentang keilmuan, kekurangan ilmu dan kesadaran, maka penyelesaiannya itu adalah program edukasi khusus. Ustaz kurang setuju kalau misalkan kita menyarankan kepada mereka untuk hadir di majelis kuliah. Kenapa? Karena majelis kuliah ini tidak membahas mengenai tentang khutbah Jumat. Tidak ada peringatan kepada orang untuk
mendengarkan khutbah Jumat, maka Ustaz menyarankan pendapat Ustaz supaya mereka ini dihadirkan di tempat edukasi khusus. Maksudnya khusus membahas tentang pentingnya khutbah Jumat. Dan kita melihat bahwa mayoriti pelakunya itu adalah kaum muda, maka kita hadirkan semua kaum muda tersebut, anak-anak sekolah tersebut di waktu masa khusus, misalkan selepas Jumat kita berikan satu program makan siang bersama, contohnya makan siang bersama. Mereka akan ikut hadir, cuman sebelum makan siang kita berikan edukasi khusus. Pertama mengenai tentang pentingnya khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat ini kita berikan pandangan kita ke mana khutbah Jumat ini merupakan satu-satunya pesan yang pasti didengarkan. Karena tidak semua di antara jamaah, tidak berapa ramai di antara kaum muda tersebut yang hadir di majelis kuliah. Maka dari itu, satu-satunya pesanan yang pasti didengarkan itu ketika khutbah Jumat. Maka penting bagi kita untuk mendengarkan. Ada berikan masukan-masukan, ada dalil-dalil hukum-hukumnya seperti apa, sehingga mereka pun bisa mendengarkan tema khusus mengenai tentang khutbah Jumat. Nah, kemudian juga ada edukasi di situ, ada peranan positif media sosial ataupun handphone. Di situ kita berikan pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik sehingga tidak khususnya merusak suasana ketika khutbah Jumat. Yang kedua yaitu berikan tempat khusus kepada kaum muda. Ya, kalau kita tengok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika khutbah Jumat, yang melakukan kelalaian ini adalah kaum yang berada di belakang. Yang di depan tuh semua serius. Paling masalahnya yang tidur, mungkin kelelahan. Yang di belakang tuh hampir semua melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, maka kita berikan tempat khusus, kita berikan kepada mereka pengakuan kehadiran mereka. Contohnya umpama macam mana kita di Masjid Nurul Hidayah umpamanya. Di sisi kanan tuh kita khususkan untuk pelajar-pelajar supaya mereka mudah masuk lewat pintu. Nah, sisi kanan ini khusus untuk pelajar-pelajar sekolah, sehingga ketika mereka masuk, diam di soft terdepan, dia merasa dia terakui kehadirannya dan dia tidak berani melakukan hal yang sama ketika dia duduk di bagian belakang. Kita berikan tempat khusus. Nah, setelah kita berikan edukasi mengenai tentang penggunaan gadget positif dan juga pentingnya khutbah Jumat. Kemudian ketiga adalah sebelum khutbah Jumat, khotib ataupun pengurusi senantiasa memperingati kepada kaum muda khususnya dan jamaah umumnya untuk senantiasa mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian. Nah, Ustaz Hasan, mungkin dengan 3 penyelesaian ini sedikit banyak langkah-langkah perbaikan akan segera terperbaiki ketika kita melihat fenomena ini di mana banyak sekali kaum muda yang tidak ada perhatian, karena kaum muda ini merupakan penerus satu bangsa. Ketika kaum mudanya sudah hancur, maka bisa kita menjadi pandang ke depan tuh mungkin kedepannya pun akan tidak jelas karena kaum mudanya sudah tidak jelas. Nah, ini mungkin dari Ustadz, baik itu penyebab ataupun penyelesaiannya. Nah, kita semoga dengan adanya diskusi ini kita semua bisa membuka wawasan kita, kemudian bisa melatih berpikir kritis kita supaya kita tidak hanya mengatakan boleh atau tidak, ini dan itu, tapi kita juga bisa mengetahui kenapa. Karena untuk kita supaya mudah untuk melakukan satu amal dengan baik, bukan hanya diberikan ini boleh, ini tidak boleh, akan tetapi kita diberikan pemahaman why, kenapa kita harus melakukan ini, sehingga para pemuda khususnya itu ketika melakukan pelanggaran tersebut, dia ini bisa merasa lebih mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara positif. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Diskusi kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.